Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Rizkia, NIM B200-191, kelas akuntansi keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang konsep dan tujuan akuntansi keuangan syariah. Akuntansi merupakan dominan muamalah dalam kajian Islam, artinya diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Dalam pengembangan akuntansi syariah, manusia harus tetap mengacu pada syariat Islam yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpercaya, bertanggung jawab, dan sebenarnya. Mengenai konsep double entry accounting sistem dalam akuntansi, ayat Al-Baqarah 82 sangat relevan dengan konsep keseimbangan atau neraca 82, juga ayat Al-Quran lainnya seperti surat Al-Zariyat ayat 9 dan surat Yasin ayat 36. Sebuah contoh, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah kita dapat melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah satu, menjadi bukti dilakukannya transaksi, dua, menjaga ketika tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik transaksi maupun hasil dari transaksi atau laba. Penekanan ini didukung oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber moral akuntansi seperti kewajiban bertakwa, berlaku adil, jujur, menyatakan yang benar, memilih yang terbaik, berguna, menghindari yang haram, jangan boros, jangan merusak, jangan menipu. Instrumen-instrumen ini bisa menjadi landasan teoritis dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah 1. Dasar akuntansi dalam Al-Quran, 2. Pemikiran tentang akuntansi syariah, 3. Tujuan pendidikan akuntansi syariah, 4. Ide dasar pengembangan akuntansi syariah. Pemikiran tentang konsep akuntansi Islam. 1. Gambling dan Karim 1996 mengembangkan kolonial model yang menyebutkan bahwa jika masyarakat Islam, maka mestinya pemerintahannya akan menetapkan syariat Islam dan mestinya teori akuntansi Islam. Oleh karena itu, seharusnya pemerintahan tersebut memiliki akuntansi yang menekankan pada aspek sosial dan sistem zakat dan baitul mal yang tidak dikenal dalam akuntansi kapitalis. Dr. Scott, seorang penulis yang banyak memperlihatkan tentang etika dan moral dalam melahirkan akuntansi, ia selalu menggunakan kriteria keadilan dan kebenaran dalam merumuskan setiap teori akuntansi yang disebut dengan ethical theory of accounting. Menurutnya, bahwa penyajian laporan keuangan harus memperhatikan semua pihak atau user dalam melakukannya secara adil dan benar. Begitu juga dalam akuntansi Islam harus syarat dengan nilai etika ini. Sari Hamid, Russell Sharif, dan Franz Clore mengumumkan dua hal. Satu, bahwa Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem keuangan yang memerlukan akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariat tersebut. Dua, Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi yang sekarang diperankan oleh AOIFI atau IFRS, International Financial Reporting Standard. Bagua dalam tesisnya berjudul On Islamic Accounting mengatakan beberapa hal. Satu, dalam akuntansi Islam ada meta rule, yaitu hukum syariah yang berasal dari Tuhan. Dua, akuntansi Islam harus menuntut perusahaan supaya memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Tiga, dalam konsep Islam ada pertanggungjawaban di akhirat. Empat, akuntansi diterjemahkan sebagai muhasabah atau perenungan. Dalam zakat, konsep pengukuran, pengakuan, dan pelaporan harus berbeda dengan konsep akuntansi Barat. Muhammad Akram Khan merumuskan tujuan akuntansi syariah sebagai berikut. 1. Penentuan laba rugi yang tepat. 2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan. 3. Ketaatan kepada hukum syariah. 4. Keterkaitan keadilan. 5. Melaporkan dengan baik. 6. Perubahan dalam praktik akuntansi. Terus Hanifah 2002 mengubahkan tentang perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi. Dari aspek akuntabilitas, ini informasikan yang dibutuhkan. 1. Amanah, yaitu memproduksi barang dan jasa yang halal. 2. Memenuhi kewajiban kepada Allah dan manusia. 3. Mengajar laba sesuai syariah. 4. Mencapai tujuan perusahaan. 5. Adil kepada karyawan dan masyarakat. 6. Meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan. 7. Menganggap tugas adalah berdimensi dari ibadah. Sedangkan dalam konteks transparan, beliau merinci sebagai berikut. Memberikan informasi yang halal. 2. Memberikan informasi tentang kebijakan keuangan dan investasi. 3. Informasi mengenai kebijakan kepegawaian. 4. Informasi mengenai hubungan perusahaan dengan masyarakat. 5. Informasi menyangkut sumber dan lingkungan alam. Tujuan pendidikan akuntansi syariah.
Tujuan dari pendirian akuntansi syariah adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa, beriman, dan dalam kehidupannya tetap dalam jalan Shiratul Mustaqim sesuai syariat Islam. Secara normatif, dengan mempelajari dan menerapkan akuntansi syariah menjadikan seseorang itu semakin bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam surat Al-Anfal ayat 2. Akuntansi syariah versus akuntansi kapitalis. Menurut teori kolonial model Gambling dan Karim, jika akuntansi itu berbeda dalam filosofinya, maka berbeda pula tekniknya. Satu, akuntansi syariah. Satu, filosofinya berdasarkan pada filosofi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, konsep atau prinsip bertanggung jawab di dunia dan akhirat, keadilan, kejujuran, dan ketaatan pada syariah. Tiga, tekniknya banyak bersamaan dengan teknik akuntansi konvensional. Akuntansi kapitalis atau konvensional. Satu, filosofinya berdasarkan pada ideologi sekuler yang tidak mengenal Tuhan, pemikiran yang didasarkan pada rasio dan nafsu. Dua, konsep prinsip tidak bertanggung jawab pada akhirat, berpihak pada kapitalis, orientasi keuangan semata, dan lain-lain. Tekniknya banyak bersamaan dengan teknik akuntansi syariah. Menurut Syahul Hamid 2001, secara garis besar perbedaan antara akuntansi Islam dan akuntansi fiskal sebagai berikut. Untuk tujuan akhirnya, konvensional bermanfaat bagi kebutuhan investor dan kredit operasional pada modal. Akuntansi syariah orientasinya falah dan masalah kecederaan sosial dan akuntansi Islami. Isu pengguna, pelaku pasar, dan supplier keuangan, masyarakat, dan stakeholder. Nilai yang dibawa, pengukuran secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal, pengukuran terhadap kegiatan sosial ekonomi, termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah, dan tidak selalu keuangan. Pengukuran moneter historic cost, moneter dan moneter balance scorecard, current valuation, disclosure, semua kegiatan ekonomi material, kegiatan sosial ekonomi, dan kepatuhan syariah. Akuntansi Islam dan ROSO atau Return on Social Objective dalam penerapan CRS, Corporate Social Responsibility, perusahaan saat ini tidak saja mengukur dari aspek keuangan saja, ROE, ROA, ROI, dan EPS, namun juga dituntut untuk memperhatikan aspek sosial dari perusahaan tersebut. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab perusahaan itu terhadap publik atau sosial. Dalam hal ini, akuntansi yang memang memiliki nilai-nilai sosial dan melarang mengalaminya untuk bukan perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur dan melaporkan aspek sosial ini, artinya tidak merusak bumi dan penghuninya. Akuntansi Islam mengejar return dunia akhirat. Akuntansi Islam ini diarahkan untuk mengajar kesadaran dunia akhirat, material dan moral, harta dan pahala, mengejar al-falah, sehingga ROE, return on equity, dan ROA, return on asset-nya dilanjutkan dengan return dunia akhirat. Laporan kuantitatif dan kualitatif. Selama ini pengukuran akuntansi masih bersifat ekonomi, kuantitatif, moneter, atau berupa ukuran yang bernilai uang. Akuntansi sebagai sistem informasi mencoba mengukur peristiwa ekonomis yang dialami dan dilakukan perusahaan yang berdampak pada posisi keuangan dan hasil usahanya. Sehingga bentuk jenis informasi yang utama diberikan akuntansi adalah informasi keuangan. Namun, permasalahan saat ini adalah bagaimana dengan pengukuran terhadap masalah eksternal perusahaan, seperti masyarakat. Untuk itu, dalam kaitan dengan wacana CSR, Corporate Social Responsibility, maka seharusnya perusahaan melakukan kegiatan usahanya tidak saja masalah keuangan, akan tetapi bagaimana mengukur manfaat atau keuntungan masyarakat, social benefit, dan kerugian bagi masyarakat atau social cost yang berada di luar perusahaan. Perusahaan bisa membuat laporan perusahaan dengan konsep event approach, laporan berupa narasi tentang kejadian yang dianggap penting yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Nilai-nilai Islam dan perumusan teori akuntansi Islam. Dalam merumuskan kerangka teori akuntansi Islam, maka nilai-nilai Islam harus ada di dalamnya. Ada beberapa karakter yang relevan dengan perumusan karakter teori dan tujuan akuntansi syariah. Satu, Islam adalah general sistem yang bersifat komprehensif atau kafah. Dua, Islam berasal dari Allah dan Allah lah yang menjaganya. Tiga, semua aturan yang dimaksudkan dan dibebankan kepada manusia yang mukallaf yang juga berfungsi sebagai khalifatullah. Empat, Allah menurunkan syariat Islam untuk menjadi pedoman bagi manusia untuk hidup di bumi dan kembali kepadanya dengan selamat dan masuk surga Jannatun Naim. 5. Islam memiliki sifat keseimbangan, misalnya aspek material dan spiritual atau moral secara bersama-sama. 6. Islam memiliki horizon jangka panjang tidak hanya di dunia tapi juga akhirat. 7. Semua kegiatan model harus diniatkan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.